Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, saya telah membahas beberapa keterampilan guru dalam mengajar. Mulai dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan keterampilan menggunakan variasi. Semoga kalian semua sudah paham dan mulai berpikir untuk membuat persiapan mengajar dengan beberapa keterampilan yang telah saya bekali. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirobbilalamin, saya Indriani Ma'rifah dapat menjumpai kalian secara virtual untuk membahas keterampilan menggunakan penguatan. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan keterampilan menggunakan penguatan dalam proses pembelajaran? Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana, keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement adalah suatu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar, agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku yang positif. Mengapa pemberian penguatan kepada peserta didik itu harus dilakukan? Memberi penguatan dilakukan karena beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Tujuan yang kedua, mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Tujuan yang ketiga, dapat menumbuhkan inisiatif peserta didik untuk melakukan kegiatan yang positif dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang keempat, mampu merangsang peserta didik untuk berpikir yang baik. Tujuan yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku positif yang akan mendukung belajarnya. Bagaimana bentuk-bentuk penguatan yang dapat dilakukan oleh guru? Ya, setidaknya ada 6 jenis penguatan yang dapat diberikan guru kepada peserta didiknya. Di antara lain, yang pertama adalah verbal reinforcement. Verbal reinforcement atau penguatan verbal adalah penguatan yang diberikan oleh guru karena tingkah laku dan penampilan yang telah dilakukan peserta didik dengan komentar-komentar berupa kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, dan juga dorongan. Misalnya dengan kata-kata, "Wah, kamu hebat," atau bisa juga dengan kata "luar biasa," atau bisa juga dengan kata-kata misalkan ketika diskusi dia mengungkapkan pendapatnya, kita bisa memberikan penguatan verbal berupa misalkan, "Ya, betul sekali, pendapatmu sangat benar," atau dengan kata-kata sejenisnya, gitulah ya kira-kira. Nah, yang kedua adalah gestural reinforcement. Ini merupakan penguatan yang diberikan oleh guru melalui gerak tubuh atau mimik muka yang memberi kesan baik kepada peserta didiknya. Penguatan mimik dan gerakan badan dapat berupa senyuman, anggukan kepala, acungan jempol, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Jadi guru itu jangan menampilkan muka yang masam karena itu akan memberikan efek psikologis kepada peserta didiknya. Nah, yang ketiga adalah proximity reinforcement atau penguatan pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru dengan berdiri di samping siswanya. Jadi mendekati siswanya itu jangan jaga jarak. Nah, kecuali kalau dalam keadaan sekarang seperti ini gitu ya, dalam masa pandemi itu harus jaga jarak. Tapi kalau dalam pembelajaran normal, untuk memberikan proximity reinforcement itu guru bisa mendekati siswanya, kemudian bisa berjalan menuju ke peserta didik, duduk mendekati mereka, kemudian menengok mereka ketika melakukan diskusi kelompok dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah contract reinforcement. Ini merupakan penguatan yang dilakukan oleh guru melalui kontak terhadap siswa seperti dengan cara berjabat tangan, menepuk bahunya sebagai tanda
apresiasi begitulah, dan juga mengangkat tangan peserta didik ketika dia menang dalam sebuah perlombaan, yang semuanya itu ditunjukkan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kinerja mereka. Nah, yang kelima adalah activity reinforcement. Ini merupakan penguatan yang dapat membangkitkan sikap aktif peserta didik, seperti memberikan bahan pembelajaran, memimpin permainan dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan membantu siswa dalam menggunakan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah token reinforcement. Ini merupakan penguatan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penghargaan kepada siswanya atas hasil atau aktivitas belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya dengan memberikan hadiah, karena hadiahnya tuh nggak usah mahal-mahal, yang cukup lah, dan itu cukup efektif untuk memberikan motivasi kepada mereka. Atau memberikan bintang, misalkan mampu menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, kasih bintang 4. Jawabannya kurang sempurna, dikasih bintang 3, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan komentar tertulis di dalam buku pelajaran mereka. Atau bisa juga kita mengasih sebuah nama kehormatan. Kemudian pada saat guru menerapkan keterampilan menggunakan penguatan, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: yang pertama, dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang kedua, memberikan kesan positif kepada peserta didik. Yang ketiga, berdampak terhadap perilaku positif. Sedangkan yang keempat adalah dapat bersifat pribadi atau juga kelompok. Sedangkan yang kelima itu hindari penggunaan respon yang negatif. Kesimpulannya, penguatan atau reinforcement memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga guru harus mampu menguasai keterampilan ini. Dengan penguasaan keterampilan penguatan yang dimiliki oleh guru, akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik dan juga bermakna. Nah, tugas Anda sekarang adalah coba ceritakanlah pengalaman Anda terkait penguatan yang pernah dilakukan oleh guru ketika kalian masih duduk di bangku sekolah. Kirimkan tugas tersebut di Google Classroom milik kita. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.